Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurulandari dengan NIM 11820606029 dari kelas 5A. Yang terhormat, Ibu Sri Hartati MPD serta Ibu Eva Paujia MSI selaku dosen pada mata kuliah Biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi struktur dan metabolisme protein untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah biokimia ini. Kata protein berasal dari protos atau proteus, yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena itu, sel merupakan pembentuk tubuh kita. Maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim, suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Kita memperoleh protein dari makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Beberapa makanan sumber protein ialah daging, telur, susu, ikan, beras, kacang kedelai, gandum, jagung, dan buah-buahan. Adapun klasifikasi protein berdasarkan daya kelarutannya. Protein terdiri dari polimer linear dari asam amino dan terdapat kurang lebih 17% dari jumlah seluruh polimer yang berada di dalam tubuh. Fungsi molekul protein adalah untuk memelihara struktur tubuh, seperti kolagen, untuk fasilitas pergerakan, seperti aktin dan miosin, untuk kontraksi otot. Dalam transportasi, seperti transportasi oksigen oleh hemoglobin. Sistem transportasi pada membran sel dalam metabolisme seperti enzim, dalam regulasi seperti faktor-faktor pertumbuhan dan faktor-faktor transkripsi, dan dalam fungsi imun seperti imunoglobin. Adapun struktur dari protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein meliputi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata, dan tidak terjadi percabangan rantai. Selanjutnya, struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus asam amino dengan gugus asam karboksil, yang dimana ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat Selanjutnya, struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix dan beta pleated. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Struktur alpha helix terbentuk antara masing-masing atom oksigen karbonil pada suatu ikatan peptida dengan hidrogen yang melekat ke gugus amida pada suatu ikatan peptida. 4 residu asam amino di sepanjang rantai polipeptida. Pada struktur sekunder beta pleated terbentuk melalui ikatan hidrogen antara daerah linear rantai polipeptida.
beta pleated ditemukan dua macam bentuk, yakni antiparalel dan paralel. Keduanya berbeda dalam hal pola ikatan hidrogennya. Pada bentuk konformasi, antiparalel memiliki konformasi ikatan sebesar 7 Armstrong, sementara konformasi pada bentuk paralel lebih pendek yaitu 6,5 Armstrong. Jika ikatan hidrogen ini dapat terbentuk antara dua rantai polipeptida yang terpisah atau antara dua daerah pada sebuah rantai tunggal yang melipat sendiri yang melibatkan 4 struktur asam amino, maka dikenal dengan istilah betatron. Selanjutnya, struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan di bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air. Sementara, asam amino yang bersifat hidrofilik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Dan yang terakhir, struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuartener sering disebut juga dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, dan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik. Adapun proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi diaminasi, dekarboksilasi, dan transminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam-asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme protein. Asam-asam amino yang terbentuk dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Proses anabolik maupun katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Protein dalam makanan diperlukan untuk menyediakan asam amino yang akan digunakan untuk memproduksi senyawa nitrogen yang lain, untuk mengganti protein dalam jaringan yang mengalami proses penguraian, dan untuk mengganti nitrogen yang telah dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea. Adapun beberapa asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, asam amino tersebut dinamakan sebagai asam amino esensial yang harus diperoleh dari makanan. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung pada keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Bila kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Adapun hati, organ hati ini berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah.
Menurut Schreier tahun 2000, ada 3 kemungkinan mekanisme pengubah protein, yaitu yang pertama, sel-sel mati lalu komponennya mengalami proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru. Kemudian, yang kedua, masing-masing protein mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru tanpa ada sel yang mati. Dan yang ketiga, protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein baru. Secara ringkas, metabolisme protein makhluk hidup ditunjukkan pada gambar berikut. Jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis, serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain ialah pepsin, tripsin, chymotrypsin, karboksi, peptidase, aminopeptidase, tripeptidase, dan dipeptidase. Setelah protein diubah menjadi asam-asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini ialah proses transport aktif yang memerlukan energi asam-asam amino dikarboksilat atau asam diamino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Degradasi protein atau katabolisme terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, protein mengalami modifikasi oksidatif untuk menghilangkan aktivitas enzimatis. Yang kedua, penyerangan protease yaitu enzim yang berfungsi untuk mengkatalis degradasi protein. Protein yang terdapat di dalam sel dan makanan didegrasi menjadi monomer penyusunnya yaitu asam amino oleh enzim protease yang khas. Protease tersebut dapat berada di dalam lisosom maupun dalam lambung dan usus. Katabolisme protein makanan pertama kali berlangsung di dalam lambung. Di tempat ini protease khas atau pepsin degradasi protein dengan memutuskan ikatan peptida yang ada di sisi NH2. Bebas dari asam dikarboksilat, kemudian di dalam usus protein juga didegradasi oleh protease khas seperti tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase, dan elastase. Hasil pemecahan ini adalah bagian-bagian kecil polipeptida. Selanjutnya, senyawa ini dipecah kembali oleh aktivitas aminopeptidase menjadi asam-asam amino bebas. Produk ini kemudian melalui dinding usus halus masuk ke dalam aliran darah menuju ke berbagai organ termasuk ke dalam sel. Adapun reaksi transminasi asam amino, katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Transminase mempunyai gugus prostetik pirodoksal fosfat pada sisi aktifnya yang berfungsi sebagai senyawa antara pembawa gugus amino menuju ketoglutarat. Molekul ini mengalami perubahan dapat balik di antara bentuk aldehidanya atau peridoksal fosfat yang dapat menerima gugus amino dan bentuk teraminasinya peridoksamin fosfat. Dalam reaksi ini terjadi deaminasi total karena ketoglutarat teraminasi pada saat asam amino mengalami deaminasi dan reaksinya bersifat dapat balik karena tatapan keseimbangannya mencapai 1.0. Tujuan keseluruhan reaksi transminasi adalah mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino ke bentuk asam amino glutamat. Ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi transminasi dalam proses degradasinya. Beberapa asam amino lain mengalami proses deaminasi dan dekarboksilasi. Adapun reaksi deaminasi asam amino
Prosesnya secara oksidatif dan non-oksidatif. Contoh asam amino yang mengalami proses deaminasi oksidatif adalah asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD atau NADP. Deaminasi non-oksidatif ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gugus asam amino dari asam amino serin yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase, asam amino treonin juga dapat mengalami deaminase non-oksidatif dengan katalis treonin dehidratase menjadi ketobutirat. Dekarboksilasi asam amino merupakan cara lain dalam degradasi asam amino penyusun protein. Reaksi ini menghasilkan senyawa amin. Degradasi asam amino protein menghasilkan limbah nitrogen berupa amonia. Senyawa ini bersifat racun bagi organisme tertentu. Agar tidak beracun, biasanya gugus amino diekskresi dari tubuh dalam bentuk urea, yaitu suatu senyawa yang larut dalam air bersifat non-toksik sebagai bentuk ekskresi nitrogen. Daur urea terdiri atas 5 reaksi yang mengubah amonia, CO2, dan nitrogen alfa dari aspartat menjadi urea. Daur ini terdapat dalam gambar dan perlu diperhatikan bahwa dalam 2 reaksi dalam daur ini berlangsung di dalam mitokondria, sedangkan sisanya terjadi di dalam sitoplasma. Dalam reaksi yang pertama, CO2 yang berada di dalam mitokondria mengalami fosforilisasi oleh ATP dan kemudian berkondensasi dengan amonia dengan menggunakan energi yang berasal hidrolisis 1 molekul ATP lainnya. Hasilnya terbentuklah karbomoil fosfat. Reaksi ini adalah reaksi yang mengatur laju sintesis urea yang dikatalis oleh karbomoil fosfat sintase dan memerlukan asetil glutamat sebagai suatu kofaktor. Dalam reaksi kedua yang juga terjadi di dalam mitokondria, karbomoil fosfat berkondensasi dengan ornidit sehingga terbentuklah hidrolit dan fosfat bebas. Reaksi ini adalah reaksi kedua yang mengatur laju sintesis urea. Selanjutnya, sitrulin meninggalkan mitokondria di dalam sitoplasma. Sitrulin ini berkondensasi dengan aspartat. Dan inilah reaksi yang ketiga. Dalam reaksi ini, ATP diubah menjadi AMP arginosuksinat yang terbentuk sebagai produk diubah dalam reaksi keempat menjadi arginin dan fumarat. Fumarat dapat masuk ke dalam mitokondria dan dioksidasi menjadi oksaloasetat melalui daur Krebs. Dengan aminasi, maka aspartat pun kembali arginin dihidrolisis untuk menghasilkan urea dan arbitin. Ornitin ini kemudian masuk lagi ke dalam mitokondria dan menyelesaikan daurnya. Secara keseluruhan, diperlukan 4 fosfat energi atau ekuivalen ATP untuk sintesis 1 molekul urea. 2 ikatan diperlukan untuk menghasilkan karbomoil fosfat dan 2 lagi untuk kondensasi aspartat dengan sitrulin. Selanjutnya terdapat kerangka karbon. Perubahan kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis asam amino asalnya. Untuk masuk ke dalamnya terdapat beberapa jalur yang bisa ditempuh oleh asam amino yang sangat tergantung dari rantai sampingnya. Asam amino tersebut akan diubah menjadi senyawa antara siklus asam sitrat. Dapat dilihat pada gambar proses perubahan kerangka karbonnya sebagai contoh misal asam amino, liosin, liksin, fenilalanin, triptopan, dan tirosin berada pada bagian atas yang nantinya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kerangka karbonnya harus diubah dulu menjadi asetil-CoA yang selanjutnya diubah menjadi asetil-CoA baru bisa masuk ke siklus asam sitrat. Dengan demikian pula asam amino yang lainnya. Selanjutnya terdapat biosintesis asam amino, yang dimana semua asam amino berasal dari senyawa intermediate glikolisis, siklus asam sitrat, dan pentose fosfat pathway. Nitrogen masuk ke dalam metabolisme melalui glutamat dan glutamin. Kemudian kemampuan organisme untuk mensintesis asam amino berbeda-beda, seperti bakteri dan tumbuhan pada umumnya mampu mensintesis semua asam amino, sedangkan mamal hanya separuh dari total asam amino. Asam amino esensial harus diperoleh dari makanan. Siklus nitrogen.
Nitrogen adalah elemen yang esensial untuk biomolekul seperti asam amino dan nukleotida. Semua organisme mampu mengubah amonia NH3 menjadi substansi atau senyawa organik yang mengandung N. Reduksi N2 dan NH3 hanya dapat dilakukan oleh mikroorganisme, baik bebas atau yang memerlukan simbiosis dengan tumbuhan. Proses ini disebut fiksasi nitrogen secara biologis. Reduksi NO3- dirubah menjadi NH3 banyak ditemukan pada mikroorganisme dan tumbuhan. Di biosfer, harus selalu dipelihara keseimbangan antara N anorganik dan N organik. Konversi nitrogen anorganik diubah menjadi nitrogen organik, fiksasi nitrogen dan reduksi nitrogen. Kemudian nitrogen organik diubah menjadi nitrogen anorganik, yaitu katabolisme dan denitrifikasi. Nitrosomonas mengoksidasi amonia menjadi nitrit, sedangkan nitrobakter mengoksidasi nitrit menjadi nitrat.